Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi. Izinkan saya ucapkan salam sebelum memulai acara ini. Burung gelatik di atas dahan, pagi petang saut-sautan. Selamat datang hadirin sekalian, kita bertemu secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan para hadirin di Zoom meeting pelatihan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiartanto MT, yang kami hormati Direktur Bina Penataan Bangunan, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT, yang kami hormati Kepala Pusdiklat Jalan Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 1 Medan, para widya iswara, para pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, serta para peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara secara distance learning. Mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PU. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan Indonesia bersatu. Imbang tanahku, imbang negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Satukan jiwa dan bangunan badannya untuk Indonesia Raya.
Acara selanjutnya, laporan penyelenggaraan disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 1 Medan. Kepada Bapak, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Insinyur Sugiartanto MT. Yang kami hormati Bapak Kapus Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Insinyur Thomas Setiabudi Aden, MSc. Yang kami hormati Ibu Direktur Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT. Yang kami hormati para pejabat administrator dan para pejabat pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan BPSDM Kementerian PUPR. Yang kami hormati para widyaswara, para narasumber, dan para peserta pelatihan pengelola teknis pembangunan bangunan gedung negara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perkenannya, dengan hikmahnya, dengan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan di tengah pandemi ini. Untuk bisa bersama-sama mengikuti upacara pembukaan pelatihan pengelola teknis pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan secara distance learning yang pelaksanaannya oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 1 Medan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini dan sebelum pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala BPSDM Kementerian PUPR, perkenankanlah kami atas nama penyelenggara untuk membacakan laporan persiapan pelaksanaan pelatihan sebagai berikut. Poin A, dasar penyelenggaraan pelatihan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, di mana di dalamnya diamanatkan ASN yang profesional dan berintegritas. 2. Peraturan perundangan sebagai dasar materi. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, biasa disebut dengan UU BGE. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU BG. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2011 tentang pembangunan bangunan gedung negara. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2008, Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pembangunan bangunan gedung negara, serta peraturan, pedoman, serta standar terkait lainnya. 3. Dipas Satker Balai Diklat PUPR Wilayah 1 Medan tahun anggaran 2020. Poin B. Tujuan pelatihan. Tujuan kegiatan pelatihan ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dibutuhkan sehingga peserta diharapkan akan mampu memahami dan melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Poin C. Unsur peserta. Peserta pelatihan pengelola teknis pembangunan bangunan gedung negara yang telah mendaftar adalah sebanyak 33 orang. Telah mendaftar mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020, dimulai dengan tahapan self-learning dan tahapan pretest. Adapun rincian peserta adalah sebagai berikut. Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar sebanyak 3 orang. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau sebanyak 3 orang. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur sebanyak 2 orang. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara 3 orang. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh sebanyak 3 orang. Direktorat Rumah Swadaya sebanyak 1 orang. Satuan Non-Vertikal Penyediaan Perumahan Provinsi Bali sebanyak 1 orang. Satuan Non-Vertikal Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung sebanyak 2 orang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara sebanyak 3 orang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebanyak 2 orang.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muarau Jambi sebanyak 1 orang. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 orang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu sebanyak 3 orang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1 orang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebanyak 1 orang. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 orang. Total 33 orang. Poin B, unsur pengajar. Tenaga pengajar untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari Widyaswara PUPR, pejabat struktural, dan pejabat fungsional Kementerian PUPR, serta narasumber profesional kompeten lainnya. Poin E, kurikulum dan pelaksanaan pelatihan. Kurikulum pelatihan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara ini adalah sebanyak 50 jam pelajaran. Masing-masing jam pelajaran adalah sebanyak 45 menit. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 12 hari kerja mulai dari hari ini, tanggal 13 sampai dengan tanggal 27 Mei tahun 2020 dengan metode distance learning. Sedangkan pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi kalian akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2020 dengan metode yang sama, yaitu metode distance learning. Demikian laporan persiapan pelatihan ini yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiartanto MT berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita ikuti dengan seksama sambutan dan pengarahan sekaligus membuka pelatihan secara resmi disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Yang terhormat Bapak Insinyur Sugiartanto MT, kami silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih membawa acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Diklat Wilayah 1 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mungkin yang sedang di-mute barangkali untuk bisa menunjukkan aktivitas saudara-saudara sebagai peserta, cukup angkat tangan aja. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Yang kami hormati Bu Direktur Penataan Bangunan, saya mewakili Bu Diana, kalau ada. Terima kasih, Bu. Kemudian para pejabat pimpinan tinggi Pratama atau administrator yang hadir di ruangan virtual acara hari ini, Bapak Ibu instruktur, coach, dan pengampu yang nanti akan memberikan pembelajaran diklat pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara. Ini cukup lama ya, dari tanggal 11 yang resminya dibuka tanggal 13 hari ini sampai dengan tanggal 28. Bapak Ibu sekalian, saya banggakan tentunya BPSDM PUPR yang mendapatkan amanah di dalam fungsi pembinaan kompetensi dan membentuk kompetensi sumber daya manusia, khususnya keteknisan. Ya, tadi Pak Kadiklat sudah melaporkan dan saudara-saudara sudah mendengar semua. Pesertanya bukan hanya dari kementerian lembaga saja, tetapi ada dari dinas, dari kabupaten, dan ada dari provinsi, tadi saya mendengar. Sehingga totalnya kalau nggak salah tadi ada 33 orang. Nah, kita memang dengan adanya pandemi ini, BPSDM tidak berhenti melaksanakan tugas pokoknya di dalam fungsi pembinaan dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten,
berkualitas dalam pembangunan infrastruktur. Nah, karena sekarang pada kondisi pandemi COVID-19 kita tahu semua, protokol kesehatan membatasi bahwa kita tidak dimungkinkan untuk bisa ketemu langsung, yang biasanya termasuk diklat dalam hal ini adalah tatap muka atau klasikal. Namun karena kebutuhan kita dan kebutuhan saudara-saudara sekalian bahwa kita tetap melaksanakan tugas, maka acara ini tetap berlangsung dengan menggunakan metode distance learning. Ya. Nah, pembelajaran distance learning ini karena seluruh peserta adalah sudah PNS atau ASN, kita semua ada dasar-dasarnya, dasar pedomannya. Ya, saudara-saudara selaku ASN terikat pada Undang-Undang 5 2014 dan PP 11 2017 bahwa ASN wajib ada manajerial khususnya dalam pembinaan atau kompetensi. Nah, karena keberadaan saudara-saudara ada di daerah masing-masing di tempat unit kerjanya, ya ini apakah ada yang work from office di unit kerjanya atau work from home, saya berharap saudara dengan kejujuran tinggi untuk mengikuti kediklatan ini dengan pembelajaran cara orang dewasa. Karena apa? Saya tidak hanya berharap bahwa saudara nanti hanya mendapatkan sertifikat, bukan itu tujuan kita. Ya, apalagi tadi sertifikatnya ada 2, penilaian kompetensi saudara-saudara nanti. Jadi bukan hanya sertifikatnya, tetapi saudara betul-betul menguasai, betul-betul berkualitas, betul-betul nanti setelah mengikuti pelatihan ini, saudara nanti berkembang di dalam pelaksanaan tugasnya. Ini hanya sarana awal di dalam pemahaman saudara-saudara nanti dalam melaksanakan tugas selaku ASN, di mana saudara ditugaskan terkait dengan pembangunan gedung negara. Nah, tentunya selain kualifikasi saudara dan kompetensi yang kita harapkan, saudara kami harapkan nanti juga berkinerja setelah mengikuti pelatihan ini tentunya. Nah, selain itu juga, saudara juga kami mengharapkan adanya proaktif. Karena penting bagi kami dan penting juga untuk saudara-saudara yang memerlukan, yang mengikuti pelatihan ini. Karena ini cukup panjang dan cukup lama. Ya, makanya tadi sudah disinggung oleh Kepala Diklat, karena saudara-saudara mengikuti kediklatan ini entah di tempat unit kerjanya, entah di rumah, ya kami berharap adanya kejujuran. Harapan saya adalah pada saat pelaksanaan kegiatan ini komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Ya. Apalagi ada standar penilaian sekian persen kehadiran saudara. Meskipun kami tidak bisa melihat saudara-saudara secara langsung. Kalau klasikal ketahuan, kalau misalnya bolos misalnya ya. Nah, ini saya berharap di bulan puasa ini kejujuran kita junjung tinggi. Keberadaan saudara dalam mengikuti ini saya berharap bukan sertifikat tadi saya ulang, tetapi betul-betul profesional dan kompetensi serta kinerja saudara nanti akan menentukan di kemudian hari. Dan sekaligus saudara mengikuti ini di rumah atau di kantor, semoga kelancaran di dalam penggunaan media sosial, dalam mengikuti virtual meeting menggunakan Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu juga nanti tentunya saudara di dalam apakah masih didengar ya? Ini sudah masih? Masih. Masih, Pak. Baik, saya lanjutkan. Masih, Pak. Terima kasih. Jadi, saudara nanti setelah bertugas di tempat semula setelah pelaksanaan diklat ini, ataupun sebenarnya saat ini saudara ada sebagai ujung tombak pembangunan gedung-gedung negara, ya ini administrasinya juga cukup bagus, cukup tertib.
Nah, saya berharap saudara nanti pada saat mengikuti kediklatan ini betul-betul proaktif, ya. Silahkan bertanya, karena ini adalah metode virtual, tentunya juga mestinya diatur dengan baik oleh panitia. Karena biasanya kalau kita klasikal, sekali bertanya langsung angkat jari semua, bisa bertanya sekaligus. Kalau di sini kan tidak mungkin masih satu-satu. Nah, saya berharap nanti ada pembelajaran cara orang dewasa. Itu dari kami, dan perlu saudara ketahui adalah tugasnya BPSDM itu adalah membangun sumber daya manusia. Ya, kami BPSDM tidak membangun infrastruktur. Saudara-saudara lah nanti yang akan membangun infrastruktur itu. Nah, tentunya sertifikat yang saudara nanti akan dapatkan adalah kami berharap betul-betul yang berkualitas, bukan sekedar yang penting lulus, mengerti, tetapi betul-betul memahami dan bisa mengimplementasikan. Karena bagaimanapun infrastruktur yang berkualitas adalah tergantung pada saudara semua yang mengikuti melalui pelatihan ini. Dan tak lupa salam dari pimpinan kami, Pak Menteri, kepada saudara, terutama peserta dari daerah, ya, dan dari dinas khususnya dalam pelaksanaan kualitas nantinya juga betul-betul selalu mengikuti perkembangan dari pedoman, aturan maupun pembangunannya itu sendiri. Dan saya pesan sekaligus nanti pada saudara untuk tetap berkomunikasi meskipun dari dinas, ya, dengan teman-teman di lingkungan UNOR Pembina, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui Direktorat Penataan Bangunan. Nah, saya sampaikan sekaligus melalui pertemuan virtual pagi ini, secara diklat pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan di Balai Diklat Wilayah 1 Medan akan dibuka dengan resmi, dan saya sampaikan pantun dari Pak Menteri, ya. Cahaya Menteri, terangkan hati. Apabila meredup, akhiri hari. Mari tingkatkan kompetensi, karena hidup harus memberikan arti. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada pembawa acara. Yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan tolong di-mute semua di host Medan. Sudah, Pak. Mute lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Pada pagi hari ini, doa akan saya pimpin dalam ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma ya Allah, kami tadahkan tangan dan tundukkan kepala kami. Seraya berdoa kepadamu ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami memanjatkan doa, memohon pinta, menyampaikan harapan. Karena itu ya Allah, dengarkanlah dan terimalah doa kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, pada saat ini kami sedang mengikuti acara pembukaan pelatihan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara. Karena itu ya Allah, berkahilah dan ridhoilah pertemuan kami ini.
Sehingga atas berkah dan ridho-Mu itu, acara ini dapat berjalan baik dan lancar, serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan segala tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Dan janganlah timpahkan kepada kami suatu beban yang mana kami tidak sanggup untuk mengembannya. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para keluarga yang telah mendahului kami. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu tempat yang sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari segala para penyakit. Jauhkanlah keluarga kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah negara kami dari segala mara wabah penyakit ini, Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka selesai sudah rangkaian acara pembukaan pelatihan pada pagi hari ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kecil-kecil si ikan bili, ikan kering letak di peti. Peserta pelatihan orang terpilih, ikutilah pelatihan sepenuh hati. Peserta pelatihan bajunya putih. Waktu pembukaan semua hadir. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga sukses sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.